Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Hardianata dengan NPM 18403010111 akan mempresentasikan tentang mata kuliah desain pondasi, yaitu materi tentang tiang pancang. Pondasi tiang pancang atau pile foundation adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer atau menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Tiang pancang bentuknya panjang dan langsung yang menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Bahan utama dari tiang adalah kayu, baja atau steel, dan beton. Tiang pancang yang terbuat dari bahan ini adalah dipukul, dibor atau didongkrak ke dalam tanah dan dihubungkan dengan pile cap atau pur. Tergantung juga pada tipe tanah, material, dan karakteristik penyebaran beban tiang pancang yang diklasifikasikan berbeda-beda. Pondasi tiang pancang sudah digunakan sebagai penerima beban dan sistem transfer beban bertahun-tahun. Pada awal peradaban, dari komunikasi, pertahanan, dan hal-hal yang strategis dari desa dan kota yang terletak dekat sungai dan danau. Oleh sebab itu, perlu memperkuat tanah penunjang dengan beberapa tiang. Tiang yang terbuat dari kayu atau timber pile dipasang dengan dipukul ke dalam tanah dengan tanah atau lubang yang digali dan diisi dengan pasir dan batu. Lalu kita masuk tentang kegunaan pondasi tiang pancang dalam perencanaan suatu proyek pembangunan. Penggunaan pondasi tiang pancang sebagai pondasi bangunan apabila tanah yang berada di wilayah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban yang bekerja padanya, atau apabila tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah kedalaman lebih dari 8 meter. Fungsi dan kegunaan dari pondasi tiang pancang adalah untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban dari konstruksi di atasnya atau superstruktur ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Tiang pancang umumnya digunakan untuk yang pertama, untuk mengangkat beban-beban konstruksi di atas tanah ke dalam atau melalui sebuah stratum atau lapisan tanah. Di dalam hal ini beban vertikal dan beban lateral boleh jadi terlibat. Yang kedua, untuk menentang gaya desakan ke atas, gaya guling, seperti untuk telapak ruangan bawah tanah di bawah bidang batas air jenuh atau untuk menopang kaki-kaki menara terhadap guling. Yang ketiga, memanfaatkan endapan-endapan tak berkohesi yang bebas lepas melalui kombinasi perpindahan isi tiang pancang dan getaran dorongan. Tiang pancang ini dapat ditarik keluar kemudian. Yang keempat, mengontrol lendungan atau penurunan bila kaki-kaki yang tersebar atau telapak berada pada tanah tepi atau didasari oleh sebuah lapisan yang kemampatannya tinggi. Yang kelima, membuat tanah di bawah pondasi mesin menjadi kaku untuk mengontrol amplitudo getaran dan frekuensi alamiah dari sistem tersebut. Yang keenam, sebagai faktor keamanan tambahan di bawah tumpuan jembatan atau pier, khususnya jika erosi merupakan persoalan yang potensial. Yang ketujuh, dalam konstruksi lepas pantai untuk meneruskan beban-beban di atas permukaan air melalui air dan kedalaman tanah yang mendasari air tersebut. Hal seperti ini adalah mengenai tiang pancang yang ditanamkan sebagian dan terpengaruh oleh baik vertikal dan tekuk maupun beban lateral. Selanjutnya, saya mengambil salah satu contoh kasus di lapangan, yaitu tentang pengamatan di lokasi gedung STKIP PGRI Trenggalek di Jalan Supriyadi, Ngempleng, Ngeres, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Yang lokasi proyeknya, sebelah utara terdapat ladang, sebelah timur terdapat ladang, sebelah selatan terdapat perumahan, dan sebelah barat terdapat gedung perkuliahan. Dan seperti inilah contoh bentuk dari pondasi tiang pancang. Nah, dari bangunan tadi didapatkan data seperti di bawah ini. Pembebanannya, beban mati lantai 4 sebesar
602.582,5 kg. Beban hidup lantai 4 120.000 kg. Beban mati lantai 3 617.974,8 kg. Beban hidup lantai 3 120.000 kg. Beban mati lantai 2 652.534,8 kg. Beban hidup lantai 2 120.000 kg. Beban mati lantai 1 652.534,8 kg. Beban hidup lantai 1 120.000 kg. Beban totalnya 3.05.627,8 kg. Beban anginnya 39,0625 kg per meter persegi. Sekarang masuk ke dimensi pondasi. Ukuran pondasi tiang panjang yang didapat dari perhitungan. Yang pertama, panjangnya 1,80 meter dengan lebar 0,70 meter, tinggi 0,55 meter, kedalaman 1,40 meter dari muka tanah, dan fill cap 14 meter. Dari hasil tadi didapatkan kebutuhan tulangan dan stabilitas kontrol pondasinya sebagai berikut. Dan seperti inilah hasil dari gambar perhitungannya. Dan inilah hasil dari perhitungannya. Selanjutnya kita masuk ke keterkaitan pondasi tiang pancang di dalam ilmu teknik sipil. Kriteria pemakaian tiang pancang dipergunakan untuk suatu pondasi bangunan yang sangat tergantung pada kondisi. Pertama, tanah dasar di bawah bangunan tidak mempunyai daya dukung, misalnya pembangunan lepas pantai. Yang kedua, tanah dasar di bawah bangunan tidak mampu memikul bangunan yang ada di atasnya, atau tanah keras yang mampu memikul beban tersebut jauh dari permukaan tanah. Lalu, pembangunan di atas tanah yang tidak rata dan memenuhi kebutuhan untuk menahan gaya desak ke atas atau uplift. Lalu, metode pelaksanaan pondasi tiang pancang. Langkah-langkah dari pekerjaan untuk dimensi kubus atau ukuran dan tiang pancang. Menghitung daya dukung yang didasarkan pada karakteristik tanah dasar yang diperoleh dari penyelidikan tanah. Menentukan kedalaman, tipe, dan dimensi pondasinya. Ukuran dan kedalaman pondasi yang ditentukan dari daya dukung diizinkan dipertimbangkan terhadap penurunan toleransi. Kelebihan dan kekurangan pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, pemeriksaan kualitas pondasi sangat ketat sesuai standar pabrik. Yang kedua, pemancangan lebih cepat, mudah, dan praktis. Yang ketiga, pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh air tanah. Yang keempat, daya dukung dapat diperkirakan berdasarkan rumus tiang. Dan yang kelima, sangat cocok untuk mempertahankan daya dukung vertikal. Tetapi pondasi tiang pancang juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, pelaksanaannya menimbulkan getaran dan kegaduhan. Yang kedua, pemancangan sulit bila diameter tiang terlalu besar. Yang ketiga, kesalahan metode pemancangan dapat menimbulkan kerusakan pada pondasi. Dan yang keempat, bila tiang pancang kurang, maka untuk melakukan bila panjang tiang pancang kurang, maka untuk melakukan penyambungan sulit dan memerlukan alat penyambung khusus. Bila memerlukan pemotongan, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sulit dan memerlukan waktu yang lama. Dan mungkin itu sekiranya yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.